Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan manusia. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang berkeliaran di sekeliling kita, baik itu hewan berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Bahkan hampir semua hewan yang ada di muka bumi ini telah diketahui oleh manusia tentang nama dan jenisnya. Pada umumnya, hewan telah Allah tanamkan dari sisi kemanfaatannya, manfaat baik maupun kemadaratan yang buruk. Bahkan, ada beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ketika kita berjumpa hewan tersebut. Tentu saja hal ini ada alasannya. Mengapa hewan tersebut harus dibunuh adalah karena hewan merupakan jelmaan dari jin atau syaitan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan membunuh beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dalam bentuk fisik dan perilaku hewan tersebut tidak seperti hewan pada umumnya. Hewan jelmaan setan adalah hewan yang dijadikan pelantara oleh setan untuk menggoda manusia. Jadi karena alasan tersebutlah mengapa hewan itu dianjurkan untuk dibunuh. Mau tahu apa saja hewan tersebut? 1. Ular. Ular merupakan hewan yang paling ditakuti oleh sebagian besar manusia karena sangat berbahaya dan beberapa jenis ular memiliki racun bisa yang sangat mematikan. Selain itu, ular juga sering dimasuki jin sebagai tempat tinggal mereka. Tetapi perlu diingat, tidak semua ular adalah jelmaan jin, namun ada beberapa dari mereka yang merupakan jelmaan dari jin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ketika beliau mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dan berkata, "Bunuhlah ular, bunuhlah Ju'atipayatain dan Al-Abtar, sebagai kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan." Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat membunuh ular, dan sesudah itu melarang membunuh ular yang menghuni rumah karena mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah tersebut. Sedangkan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Bunuhlah Ju'atipayataini adalah ular yang mempunyai dua garis putih di punggungnya." Ibnu Abdul Bar mengatakan disebut-sebut bahwa Ju'atipayataini merupakan jenis ular yang memiliki dua garis putih di punggungnya, sedangkan Al-Abtar adalah ular buntung atau tidak memiliki ekor. 2. Anjing. Hampir semua jin mewujudkan diri seperti anjing, tetapi tidak semua anjing adalah jin. Namun ada beberapa jenis anjing yang dipercayai sebagai jelmaan jin. Jenis anjing tersebut biasanya memiliki warna hitam polos dan memiliki dua bulatan putih di atas kedua matanya. Inilah yang dijelaskan oleh jin muslim dari India yang bernama Mustafa. Jin ini memberi penjelasan sebagai berikut. Secara keseluruhan ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin. Akan tetapi yang berwarna hitam legam dengan dua bulatan putih di atas dua matanya adalah jin sangat jahat yang boleh dibunuh. Kalau engkau melihat anjing seperti itu, jangan kau biarkan, bunuh saja. Dan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dari Zabir bin Abdullah, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing. Sampai-sampai ada seorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya yang kemudian kami bunuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang kami membunuh anjing, seraya mengatakan, "Bunuhlah yang hitam legam dengan dua titik putih di atas matanya sebab dia adalah setan." Hadis ini ditakhrij oleh Muslim dalam Sahihnya. Hadis ini merupakan dalil bagi perintah membunuh anjing secara umum. Kemudian perintah ini dihapus dan dikhususkan pada anjing hitam legam karena ia adalah setan. 3. Kucing hitam. Tidak semua kucing hitam adalah jelmaan jin, tetapi ada satu dari semua kucing hitam yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh jin muslim yang bernama Mustafa bahwa kucing tersebut adalah jelmaan jin. Kucing tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kucing hitam, lazimnya adalah setan, sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan penjelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya. Selain itu, Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam, sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalam kekuatan panas. Sahabat yang beriman,
Itulah 3 hewan jelmaan jin seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Diciptakannya makhluk jelmaan jin tersebut tentu ada maksud dan tujuannya. Salah satunya adalah agar kita sebagai manusia memiliki kewaspadaan dan tidak meminta pertolongan atau bantuan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur merupakan sebuah cara untuk kita mengistirahatkan tubuh yang sudah seharian bekerja. Biasanya anggota tubuh akan kembali lagi segar usai terlelap pada malam hari. Ajaran Islam sendiri sudah memiliki aturan dan adab tersendiri dalam urusan tidur. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu tidur menghadap ke kanan. Posisi tidur ini tidak sekedar sunnah, akan tetapi terbukti memiliki khasiat jika dikaji secara medis. Selain posisi tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ada juga posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa posisi tidur tersebut merupakan ciri-ciri penghuni neraka. Rupanya posisi yang dilarang dan juga dimurkai Allah adalah tidur tengkurap. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya kala beliau mendatangi sebuah masjid. Kala itu, Rasulullah SAW melihat seorang umatnya yang tinggal di Masjid Nabawi sedang tertidur dengan posisi tengkurap. Kisah ini diriwayatkan oleh Taqfah Al-Ghifari radhiyallahu an. Salah seorang yang tinggal di Masjid Nabawi mengucapkan, "Aku tidur di masjid pada akhir malam. Kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi tengkurap. Lalu orang itu berkata, 'Bangun dari tengkurapmu,' karena tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku angkat kepala, maka ketika kulihat ia adalah Rasulullah SAW, maka aku pun kemudian bangkit." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa posisi tidur tengkurap adalah posisi tidurnya para penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, tidur tengkurap adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya tidur yang seperti ini atau tengkurap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW tentu saja tidak akan pernah melarang sesuatu hal jika tidak ada hal yang membahayakan bagi manusia. Secara medis, tidur dengan posisi tengkurap akan bisa membahayakan tubuh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar melarang bahkan hingga memurkai posisi ini. Ternyata ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa memang tidur tengkurap berbahaya. Tidur ini dapat mengganggu pernapasan karena otot dada dan organ pernapasan tidak dapat bekerja maksimal karena terhimpit. Dengan posisi tersebut dada akan menjadi tertekan dan membuat napas menjadi sesak. Selain bagian pernapasan, tidur dengan posisi ini juga dapat menghimpit jantung. Dalam jangka waktu lama posisi seperti ini dapat membahayakan kesehatan jantung. Fungsi otak juga boleh terganggu dengan posisi ini. Karena aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh begitu pula ke otak menjadi terganggu karena terhimpitnya jantung tadi. Selain itu, hasil penelitian dari Universitas of Chicago Alliance menunjukkan bahwa risiko kematian akibat tidur tengkurap lebih tinggi pada orang-orang yang menderita epilepsi. Pada tahun 1990 menemukan bahwa 67 dari 72 kematian anak terjadi di Inggris bukan terjadi karena penyakit. Lalu, bagaimana cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Berikut ulasannya. Posisi tidur miring ke kanan. Tidur Rasulullah SAW menghadap ke kanan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710, Nabi Muhammad SAW mengatakan agar berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Meletakkan tangan di bawah pipi. Dan dari Huzaifah ibnu Al-Yaman radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Hadis riwayat Bukhari. Meniupkan kedua tangan dan membaca doa. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
Dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Kebiasaan tidur sehat Rasulullah SAW sebelum tidur adalah dengan meniupkan kedua tangan dan membaca doa lalu mengusapkan ke seluruh badan. Tidak tidur sebelum Isya. Hadis dari Abu Barjah radhiyallahu an. Dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam kemudian melaksanakan sholat. Muttafaq alaih. Sahabat yang beriman, untuk itu jauhilah semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Dia tidak akan melarang sesuatu hal yang baik, namun larangan tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan hamba-Nya. Allah pemilik alam semesta dan semua ilmu pengetahuan. Tentu Dialah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.